Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan karena Dia sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia selain dalam nama Yesus. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Doa dan harapan saya, mari pilih yang terbaik. Jangan salah pilih. Dalam Yesus engkau memperoleh hidup nikmat bersama dengan Dia. Puji nama Tuhan, dan hidup kekal akan Anda peroleh ketika kita harus berpindah dari bumi ini ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Puji nama Tuhan, dan saya mengucapkan selamat malam bagi kita. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam ini kami mau istirahat. Sebelum kami istirahat, kami mendengarkan firman Allah. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami untuk menguatkan, menolong kami semuanya, dimanapun kami menjadi pendengar. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam 2 Korintus 1 ayat 22-23. Demikian bunyi firman Allah. Yang memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan, semua telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. 21-nya. Sebab Dia telah meneguhkan kami bersama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. 22. Memateraikan tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudusnya dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah 2 karunia Allah yang diberikan ketika kita percaya. 2 karunia Allah yang diberikan ketika kita percaya. Yang pertama dari pembacaan ini kita lihat ayat 22, dikatakan di situ memateraikan tanda miliknya. Ada seal, ya. Ada seal, ada matrai yang dimateraikan kepada kita. Itu tanda mark of ownership, milik, tanda kepemilikan. Jadi kalau orang-orang di kampung itu kalau mau menandai sapinya, mereka memateraikan tanda di paha atau di bagian pahanya atau di belakang dekat kepada ekor dan lain sebagainya. Ya, jadi ada tanda. Orang kalau sudah melihat itu ada tanda. Jadi dia tahu siapa pemiliknya. Jadi kalau orang-orang tahu siapa pemiliknya, jadi demikian juga kita sebagai orang percaya, ketika Allah itu memberikan tanda kepada kita, ini berarti pemiliknya ada. Kita sebagai orang percaya, jangan lagi Tuhan kita itu yang lain, jangan lagi Tuhan kita itu setan, iblis, hawa nafsu, kedagingan, jangan lagi itu. Tapi Tuhan kita itu harus ya Tuhan, karena Dia yang telah memateraikan hidup kita untuk menerima semua janji-janji Allah itu. Jadi dimateraikan. Jadi kita tahu bahwa tanda materai itu adalah tanda jaminan, ya, bahwa tidak ada boleh mengambil itu lagi. Tanda hak milik. Kita ini hak miliknya Tuhan. Jangan jadi hak milik setan. Setan itu mencoba saja mengambil keuntungannya. Kita tahu maksudnya sudah kan. Gitu. Di ayat 11 coba saya baca. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ya, maksudnya supaya kita jadi budak dosa, budaknya. Tapi Tuhan yang menjadikan kita menjadi miliknya, kita diharapkan mau melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan ini. Lalu yang kedua yang kita terima adalah Roh Kudus di dalam hati, Holy Spirit in our heart. Jadi Roh Kudus itu kita terima dalam hati kita. Dan itu berarti kita
menjadi milik Allah. Itu sebabnya kalau kita melakukan kejahatan, nah roh kita akan bersaksi. Nantinya kalau kita menyangkal, roh Allah itu akan menyatakan sesuatu. Ya. Jadi kita nggak akan mungkin bisa menipu Tuhan, nggak akan bisa mendustai Tuhan. Jadi kita sebagai milik Allah, baca itu dalam Efesus 13 ayat 14. Jadi kita bisa berhak menerima janji-janji Tuhan. Kalau dikatakan aku memberkati, kita punya hak untuk diberkati oleh Tuhan. Makanya Ulangan 28 itu kita baca itu supaya apa? Bahwa Tuhan itu tidak main-main. Tapi dalam Ulangan 11 juga dikatakan di situ supaya kita tidak, ketika Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah dengan segala hal yang baik, yang rumah-rumah, emas, perak dan sebagainya, supaya kita tidak sombong. Ya, milik Allah itu sekalipun diberkati, tetap semua apa yang kita punya, yang kita miliki, itu kita pakai bagi hormat kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Juga ketika Roh Kudus dalam hati kita, kita hidup dibenarkan. Ya, nggak mungkin kita Roh Kudus akan berdiam tanpa pembenarannya. Dan kita tahu Yesus itu kan sudah mengampuni kita, sudah menolong kita. Lalu kemudian kita juga diselamatkan sebagai orang percaya. Dan bukan hanya itu, kita juga memuji dan memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ketika Roh Kudus di dalam hati kita, yang ini harus ada, kita memiliki kuasa Allah. Ya. Dan itu sebabnya ketika kita memiliki kuasa Allah dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang bisa kita nikmati dari janji-janji Allah. Kita bisa menikmati jaminan, keamanan, kita bisa menikmati pertolongan, kita bisa menikmati kuasa Allah, kita bisa menikmati mujizat Allah, kita bisa menikmati pertolongan Allah, karena kuasa Allah mengalir dalam kehidupan kita. Terlebih kuasa itu mentransformasi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, mentransformasi hati kita supaya sesuai dengan kehendak Allah. Kuasa Allah itu bukan untuk kita permainkan, kuasa itu bukan kita pakai juga untuk sombong-sombongan, tapi kuasa itu untuk menolong kita dan menolong orang lain. Supaya apa? Orang lain juga menikmati kasih karunia Tuhan. Dan kedua hal ini, materai dan Roh Kudus itu harus ada dalam kehidupan kita. Kedua hal ini, materai dan Roh Kudus itu yang sudah dianugerahkan, itu tanda kita menjadi milik Allah, kepunyaan Allah. Dan kalau kita menjadi kepunyaan Allah, siapa menjadi lawan kita? Siapa yang akan menggagahi kita? Nggak akan ada. Setan yang suka untuk melakukan percobaan-percobaan yang seperti itu, untuk kita lalai, untuk kita tidak menepati janji, untuk kita tidak melakukan kehendak Tuhan, untuk kita hidup sesuai dengan kemauan-kemauan kita. Tapi kalau ketika dua karunia Allah yang diberikan ketika kita percaya, materai ini, kedua materai ini, yaitu kedua karunia ini harus kita gunakan, dan kita tahu fungsinya masing-masing. Ketika kita tahu bahwa kita sudah dimateraikan, kita tahu bahwa kita berhak menjadi milik Allah. Ya. Dan kita punya jaminan, kita punya tanda hak miliknya Allah. Jadi kalau kita hak miliknya Allah, nah lakukanlah segala sesuatu dengan baik dan benar. Lakukanlah kebenaran-kebenaran firman Allah. Lakukanlah ketaatan kepada Allah. Lakukanlah apa yang disenangi oleh Allah. Lakukanlah apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Dan ketika Roh Kudus ada dalam kita, ya, dalam hati kita, itu akan melahirkan iman yang juga kuasa yang daripada Allah yang begitu luar biasa. Kita juga diselamatkan, kita juga dibenarkan, kita juga ditebus, dan macam-macam, ada banyak hal yang kalau kita mau isi dari kebenaran itu, dari kebenaran firman Allah ini, dan kita akan menikmati segalanya dari Tuhan. Itu sebabnya ketika orang melakukan dosa,
kalau orang itu tidak cepat bertobat, itu dia akan, Roh Kudus itu akan hilang dari dirinya. Dan masih ingat peristiwa Daud, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia tahu ketika Tuhan ambil roh itu daripada dia, dan kita sudah tahu ceritanya bagaimana dia jatuh dalam hal Batseba ketika rakyatnya berperang, dia tidak ikut berperang. Dan dia ketika berada di suatu istana melihat orang mandi, lalu kemudian dia birahi, lalu kemudian mengambil Batseba sebagai untuk melayani dia. Itu kejahatan yang sangat tidak diridhoi oleh Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menyiksa dia begitu sampai kering tulang-tulangnya. Dan akhirnya ketika dia mendapat teguran dan dari Nathan, dan dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan hal-hal yang demikian. Tapi kita tahu juga bahwa walaupun banyak kali dia melakukan kesalahan, pelanggaran, tetapi Tuhan berkata bahwa di masa Daud dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berharap, mengapa dia orang berkenan? Dia adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu ada dalam dia, keberanian, iman, ketaatan, walaupun saat-saat tertentu saya katakan tadi, orang bisa saja jatuh dalam dosa, tapi bukan hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa itu berbeda dengan hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa, ya seperti Daud itu, nggak sadar sudah, nggak tahan lagi, akhirnya jatuh. Tapi dia bukan hidup dalam dosa, bukan. Hanya untuk menutupi dosa-dosanya itu, dia melakukan dosa yang lain. Ya. Tapi ketika dia mendapat teguran dari Nabi Nathan, dia sungguh-sungguh bertobat. Dan biarlah kita orang-orang yang teachable, orang yang mudah diajar dalam kehidupan ini. Dan nikmatilah ya dua karunia Allah yang diberikan ketika kita percaya, materainya, tanda kepemilikan itu, dan Roh Kudus di dalam hati kita, supaya apa? Ada terjadi pembaharuan di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita kembali, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih biarlah dua karunia itu ada dalam setiap hidup kami. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit juga kami berdoa kepada mereka, Tuhan tolong mereka satu demi satu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Pertolonganmu datang kepada mereka, kasihmu, kebaikanmu datang kepada mereka di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Engkau menjamah mereka dalam nama Yesus. Kami perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan yang sulit. Saya tahu itu apa hal-hal yang sulit, perkara-perkara yang besar. Tapi saya mau katakan Tuhan selalu punya jalan. Asal engkau tidak keluar dari kasih karunia-Nya, engkau tidak keluar dari firman-Nya, maka engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Tuhan tolong mereka semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati. Kami sungguh bersyukur buat pertolonganmu kepada mereka, buat kasihmu kepada mereka. Dan kami percaya Tuhan yang menolong kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan jangan lupa untuk berdoa dan membaca firman Allah. Mantap, mantap, mantap.